Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas seputar Bitcoin lagi dan nanti juga aku bakal tunjukin portofolioku sekaligus aku pengen melakukan pemindahan dana ya men. Dan ini tujuannya aku ngerekam supaya ini bisa buat bantu teman-teman juga karena masih banyak banget komen-komen yang masuk di channel ini tentang ajarin cara top up di toko kripto ya men. Mungkin karena UI-nya agak sedikit ribet dan jauh lebih kompleks ketimbang aplikasi seperti Peluang, Pintu dan sebagainya. Nanti aku bakal kasih teman-teman tutorial supaya teman-teman bisa ikutin step by step ya. Pertama-tama aku pengen review dulu. Nah, saat ini di pintu wallet value-ku, portonya itu ada di angka 894.729.013 rupiah, men. Tapi ini naik turun. Kalau misal kita tunjukin ke walletnya, nih kamu bisa lihat ini ada sedikit naik turun. Kita lihat 1 week, kemudian kita lihat 1 month di sini, dan 3 month. Nih kamu bisa lihat selama 3 month ini naiknya 288 juta ya, men. Ini karena udah emang Bitcoin yang mengalami kenaikan, terus aku juga secara berkala selalu menambah posisiku. Makanya sekarang ada 895 jutaan. Tapi di sini masih ada sekian rupiah, nih ada 26 juta rupiah sekian. Nah, jadi di video kali ini aku pengen tunjukin ke teman-teman gimana cara mindahin ini ke toko kripto ya, man. Nah, kenapa aku melakukan pemindahan ini? Sebenarnya kalau misal kamu udah ikutin channelku sejak lama, kamu bisa nonton di video-videoku sebelumnya. Sebenarnya cara paling aman nomor 1 menyimpan Bitcoin adalah dengan menggunakan cold wallet ya, man. Atau kamu simpennya dengan seperti Trezor, Ledger, itu supaya kamu bisa self-custody. Dengan begitu, kamu menyimpan private key-mu sendiri. Dan itu koinnya jadi koin 100% milikmu. Berbeda dengan kalau kita taruh di exchange seperti ini ya, man. Nanti mungkin aku bakal coba beli alatnya supaya aku bisa tunjukin ke teman-teman juga. Nah, metode kedua pengamanan terbaik adalah dengan cara kamu melakukan diversifikasi. Kalau misalnya kamu ngerasa, wah portofolionya belum gede-gede banget nih, masih belum mau membeli Trezor atau beli Ledger gituan karena harganya bisa jutaan juga, kamu boleh menggunakan metode yang udah aku sarankan sebelumnya, yaitu apa? Yaitu kamu diversifikasiin ke dalam beberapa instrumen. Dalam konteks ini kita pecah ke dalam beberapa platform untuk membeli crypto element. Contoh kamu punya 200 juta, ya mungkin kamu taruh 50 juta di Peluang, 50 juta di toko kripto, 50 juta di Pintu, kemudian 50 juta kamu taruh lagi di exchange luar seperti Binance. Nah, itu bebas ya, men. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau misal nanti salah satu platform tersebut kenapa-napa, ya kamu nggak akan bisa langsung ludes semua uangmu. Itulah kenapa di video kali ini aku bakal tunjukin ke men gimana cara memindahkan saldo ini ke toko kripto ya, men. Nah, sebenarnya kamu juga bisa mengirim langsung lewat wallet. Caranya kamu bisa ke bagian Bitcoin, kemudian kamu pencet ke bagian transfer di sini ya, men. Nah, ini sebenarnya kamu bisa transfer ke akun lain ataupun ke wallet lain. Cuman aku pernah coba, kalau nggak salah tuh biayanya gede banget. Maka dari itu sebenarnya akan lebih baik kalau misalnya kita tarik dalam bentuk rupiah, kemudian rupiahnya kita gunakan untuk membeli di harga yang sama di platform lain. Atau kalau misal kamu mau juga bisa ngantri di harga yang lebih bawah ya, men. Nanti aku bakal tunjukin toko kripto. Nah, pertama-tama yang bisa kita lakukan, kita withdraw aja. Di sini kenapa ada rupiah? Ini emang sengaja ini peluruku yang belum mau dipakai aja ya, men. Nah, mungkin dari 26 juta sekian ini aku bakal tarik sekitar 25 juta aja untuk aku top up di toko kripto ya, men. Caranya gimana? Kita tinggal pencet ke bagian withdraw di sini. Nah, kemudian kita tinggal pilih ke rekening mana kita pengen menaruh dana kita. Nah, aku pribadi untuk mempermudah, aku bakal tariknya ke Cbank karena Cbank itu mau transfer kemana-mana gampang. Sebenarnya metode ini juga aku sering gunakan untuk memindahkan danaku ya, men. Saat ini kalau misalnya aku pengen pindahin katakan dari BCA nih, aku pengen pindahin 50 juta ke bank lain, ke Cbank dan sebagainya. Daripada aku transfer langsung ke Cbank-nya, aku kena potongan biaya, kadang aku top up ke Pintu, kemudian dari Pintu aku tarik ke Cbank ya, men. Karena dengan menggunakan metode itu sebenarnya kita bisa ngirit beberapa ribu rupiah, itu lumayan banget. Tapi buat teman-teman yang nggak mau ribet, ya sebenarnya kirim langsung juga nggak apa-apa ya, men. Atau kalau misalnya di zaman dulu aku sering banget menggunakan Flip, karena Flip itu biayanya lebih murah, paling cuma 2 ribuan. Tapi dengan metode ini bahkan bisa jauh lebih murah lagi ya, men. Ya udah, di sini kita bakal langsung tarik 100% aja, kita tinggal pencet next di sini. Nah, kemudian di sini kamu bisa lihat ya, you will withdraw 26.334.000 sekian, withdrawal amount-nya 26 juta, withdrawal fee-nya adalah gratis. Harusnya 4.500, tapi ini gratis. Karena kenapa? Karena kita per hari dapat 6 kuota untuk menarik secara gratis ya, men. Kalau misalnya ini kita matiin, ya kita dipotong 4.500. Tapi ya otomatis aku nggak mau kena potongan, ya udah kita nyalain aja. Kemudian kita tinggal pencet withdraw now di sini. Berikutnya withdrawal in progress. Berikutnya kita langsung buka aplikasi Cbank kita lihat apakah dananya udah masuk atau belum. Nah, ini kamu bisa lihat dananya itu langsung masuk secara sekejap ya, men.
Oke, berikutnya kita akan melakukan top up ke toko kripto. Nah, di sini aku udah berhasil login ke toko kripto. Kalau misal kita pencet ke bagian saldo di sini, ini udah kita bisa langsung view dompet kita ya, men. Biasa kalau login ke toko kripto ini agak sedikit ribet karena kita harus autentikasi lagi lewat Google. Terus kemudian juga harus masukin kredensial seperti biasa. Kemudian juga harus ngisi GAPTCHA ya, men. Sebenarnya toko kripto juga ada aplikasi di HP-nya, cuma karena entah kenapa di HP-ku nggak bisa merekam, jadi aku menggunakan toko kripto yang di komputer aja ya. Sebenarnya sama aja ya, man. Kamu bisa lihat saat ini di toko kriptoku ada sekitar 0,043 Bitcoin. Kalau dirupiahin itu sekitar 50 jutaan. Ini bakal sedikit naik turun. Waktu itu pernah sampai turun jadi 40 jutaan. Sekarang balik lagi ke 50 jutaan. Nah, berikutnya kita bakal langsung top up ke toko kripto aja, man. Gimana cara melakukan top up-nya? Kamu bisa ke bagian setoran di sini. Kamu pencet klik, kemudian pencet setoran. Nah, kamu bisa lihat ya, di sini ada kripto sama IDR. Kemudian di sini aku akan klik menggunakan IDR, kemudian tujuan dananya. Nah, di sini aku udah tekenin ke teman-teman berkali-kali jangan menggunakan e-wallet. Karena kalau kamu menggunakan e-wallet itu potongannya luar biasa ya, men. Contoh kita di sini katakan kalau kita pakai OVO aja. Nih, katakan kita masukin 50.000. Nih, kamu bisa lihat bakal dikenakan biaya admin sebanyak 2%. Ya, kalau kamu masukinnya 100.000 mungkin nggak kerasa, potongnya 2.000. Tapi kalau kamu masukin katakan dalam konteks ini masukin 20 juta atau nanti kamu masukin yang lebih banyak, masukin 100 juta, apa yang terjadi? Kamu kena potongan yang besar banget ya, men. Makanya ini aku sama sekali kurang rekomendasi. Cara yang aku lebih rekomendasikan adalah kamu bisa top up menggunakan ini ya, men. Kamu bisa menggunakan BRI ataupun Permata. Untuk mempermudah prosesnya, kita di sini bakal pilih Permata aja, kemudian kita bakal masukin virtual account ini ya, men. Jadi di aplikasi SeaBank kita tinggal pilih transfer ke bank Permata, kemudian kita masukin virtual account ini ya, men. Nah, kalau udah, di sini aku tinggal pilih Sandit Daniel, pastikan itu namanya nama kamu ya, men. Kemudian aku tinggal transfer sebanyak 25 juta rupiah. Kalau udah, kamu tinggal masukin PIN seperti biasa, kemudian kamu tinggal pencet OK ya, men. Payment submitted. Jadi di sini transfer kita udah beres, kita tinggal bakal langsung cek ke aplikasi toko kriptonya aja. Nah, kalau misalnya kita back ke bagian saldo, harusnya total saldo kita udah bertambah ya, men. Nah, ini kamu bisa lihat saldo IDR-ku udah menjadi 25.022.000 sekian. Kalau misal dananya belum masuk, kamu bisa tunggu berapa saat. Karena mungkin kadang bisa cepet, kadang bisa lama. Setahu aku seperti itu ya, men. Nah, berikutnya ini bagian yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu, yaitu cara membeli cryptocurrency di toko kripto. Oh iya, bagi teman-teman yang baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referralku biar kamu bisa dapat bonus ya, men. Di sini aku udah set dapetin bonus, kamu bisa mendapatkan trading commission sebanyak 10%, kamu masukin kode referral ini, yaitu 4471495E ya, men. Supaya nanti setiap kali kamu keluar masuk trading, kamu bisa dapat cashback 10%-nya. Nah, berikutnya kalau misal kamu pengen melakukan pembelian, caranya adalah ke bagian pertukaran di sini ya, men. Nah, kalau misal kamu udah ke bagian pertukaran di sini, inilah bagian tempat kamu di mana kamu bisa melakukan pembelian ataupun penjualan kripto apapun. Nah, di sini adalah spot. Kemudian di sini kamu bisa beli ataupun jual ya, men. Kemudian di bagian kiri ini adalah koin apa yang pengen kamu beli. Katakan di sini kamu pengen membeli Bitcoin dengan IDR. Ya udah, kamu pilih BTC/IDR seperti ini ya, men. Nah, di sini udah aku bintangin. Jadi dengan kamu membuka bagian ini artinya kamu bisa melakukan perdagangan dalam bentuk pembelian ataupun penjualan Bitcoin ya, men, dengan IDR atau rupiah. Karena di sini tadi aku udah siapin IDR. Sebenarnya kalau kamu pengen membeli BTC dengan yang lain juga bisa ya. Contohnya katakan kamu punyanya USDT. Nah, itu juga bisa. Atau kamu misalnya menggunakan TKO, harusnya juga ada. Nah, ini TKO BTC ya, men. Karena konteksnya kali ini adalah aku top up-nya IDR, jadi aku pilihnya BTC IDR. Berikutnya kita bisa tinggal melakukan pembelian ya, men. Cara melakukan pembelian di mana kamu bisa ke bagian kanan di sini, ini spot ya, men. Nah, limit ini adalah kalau kamu pengen membelinya itu dengan ngantri. Contohnya kalau misal kamu pengen belinya di harga mana. Nah, kalau misalnya kamu pengen ngantri, ya kamu masukin angkanya yang di sini ya, men. Katakan di sini kamu masukinnya di angka ini, yaitu 1.150.000.000 sekian. Kemudian kamu pengen beli sebanyak berapa? Katakan 0,01. Kamu tinggal masukin angkanya di sini ya, men. Nah, ini kamu bisa lihat nanti aku bakal habisin sekitar 11 juta sekian. Nah, apa bedanya kamu membeli di sini dengan kamu membeli di sini? Kalau misal kamu membeli di sini, ini artinya kamu bakal ngantri ya, men. Karena kenapa? Karena di saat ini harga orang menjual paling murahnya di angka 1.158.420.000 sekian. Jadi kalau misalnya kamu pengen membelinya langsung, kamu bisa ke bagian pasar market order di sini, nanti kamu bakal langsung mendapatkan harga market. Cuma kalau misal kamu nggak mau beli di harga ini, kamu pengen beli di harga yang lebih rendah, ya kamu tinggal pilih angka yang di sini. Atau bahkan sebenarnya kalau misalnya ini angkanya kamu pengen set sendiri juga bisa ya. Katakan di sini
sini kan Bitcoin sekitar 1.158 juta sekian. Kalau misal kamu pengen belinya di 1.100.000.000 juta, ini juga bisa. Kamu tinggal masukin di sini, kemudian kamu masukin jumlah Bitcoinnya. Jadi kamu bakal nge-spend sekitar 11 juta dalam bentuk IDR. Apa kelemahannya? Kelemahannya ya kamu belum tentu dapat barangnya. Kalau misalnya Bitcoin nanti udah nggak nyentuh harga tersebut lagi, ya kamu bisa aja ketinggalan kereta. Katakan dari harga saat ini Bitcoin naik terus. Tiba-tiba Bitcoin jadi 1,15 M, 1,2 M, 1,5 M, terus jadi 2 M. Udah nggak nyentuh harga 1,1 M lagi, ya kamu sama sekali nggak dapat barangnya. Akhirnya IDR kamu bakal kembali semuanya kalau misalnya kamu cancel pembeliannya atau ngantrinya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, kamu tinggal klik ke bagian pasar aja di sini. Kamu bakal beli dengan harga pasar ya, men. Cuma biasanya kalau misal kamu beli di harga pasar, otomatis dapat harganya bakal bisa sedikit lebih tinggi. Contoh di sini aku masukin semuanya, aku beli di harga pasar. Kalau misal aku pencet beli BTC di sini, nah kalau misal kita klik ke bagian saldo di sini, kamu bisa lihat ya, harusnya sekarang IDR-ku udah berkurang dan udah menjadi Bitcoin. Ini kamu bisa lihat IDR-ku hanya tersisa 21.000 sekian dan Bitcoin-ku jumlahnya udah bertambah ya, men. Sekarang aku udah punya 0,06525756 Bitcoin. Atau kalau kita terjemahkan ke dalam satuan Satoshi itu sekitar 6,5 juta Satoshi ya kan. Jadi kira-kira seperti itulah cara melakukan pembelian cryptocurrency di toko kripto. Kalau misalnya teman-teman masih bingung lagi, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku akan berusaha untuk jelasin sampai teman-teman ngerti ya. Cuma kalau misalnya teman-teman emang pengen menggunakan yang lebih mudah, ya kamu belinya menggunakan pintu atau menggunakan peluang, itu udah gampang banget ya teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, kenapa aku pisah seperti ini? Tujuannya untuk diversifikasi. Dan nanti ada kemungkinan portofolio yang di toko kripto ini mungkin aku bakal hold selamanya ya men. Jadi mungkin nanti yang bakal aku TP yang ada di pintu. Tapi nanti lihat aja, nanti aku bakal infoin lagi ke teman-teman. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen tahu, kamu subscribe dulu ke channel ini supaya kamu nggak ketinggalan updateku dalam perjalanan investasi cryptocurrency-ku ya men, terutama di Bitcoin. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!